Antropomorfisme teknologi, Elon Musk, dan kecerdasan buatan, AI. Antropomorfisme teknologi merujuk pada kecenderungan manusia untuk memberikan sifat, emosi, atau karakteristik manusiawi kepada entitas non-manusia seperti mesin, perangkat lunak, atau kecerdasan buatan, AI. Fenomena ini semakin relevan di era digital, di mana teknologi, khususnya AI, memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan perkembangan AI dan antropomorfisme teknologi adalah Elon Musk, seorang visioner di balik perusahaan seperti Tesla, SpaceX, Neuralink, dan xAI. Musk tidak hanya memajukan teknologi AI, tetapi juga memicu diskusi tentang bagaimana kita memandang dan berinteraksi dengan AI, termasuk kecenderungan untuk menganggapnya memiliki kesadaran atau intensi seperti manusia. Antropomorfisme berasal dari kata Yunani anthropos, yang berarti manusia, dan morphe, yang berarti bentuk. Secara keseluruhan, berarti memberikan bentuk atau sifat manusiawi kepada sesuatu yang bukan manusia. Dalam konteks teknologi, antropomorfism terjadi ketika kita mengaitkan sifat seperti emosi, kesadaran, atau niat kepada sistem teknologi, misalnya dengan menganggap AI berpikir seperti manusia, memiliki perasaan, atau bahkan berniat melakukan sesuatu. Contoh sederhana antropomorfisme teknologi adalah ketika seseorang berkata, ChatGPT marah padaku karena aku tidak mendengarkan sarannya. Dalam kasus AI yang lebih canggih, seperti model bahasa besar, large language models, yang dikembangkan oleh xAI, misalnya Grok, pengguna mungkin menganggap AI memiliki pemahaman atau empati seperti manusia karena kemampuannya menjawab pertanyaan dengan cara yang tampak cerdas dan kontekstual. Namun, antropomorfisme teknologi juga menimbulkan tantangan, seperti kesalahpahaman tentang kemampuan sebenarnya dari AI, ekspektasi yang tidak realistis, atau bahkan ketakutan berlebihan tentang AI yang mengambil alih dunia. Disinilah peran tokoh seperti Elon Musk menjadi penting, karena pandangannya tentang AI memengaruhi cara masyarakat memandang teknologi ini. Elon Musk dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di bidang teknologi dengan visinya untuk mempercepat kemajuan manusia melalui inovasi. Dalam konteks AI, Musk memiliki dua peran utama, pengembang AI melalui xAI dan Neuralink, serta pemikir kritis tentang risiko AI. Musk sering mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi bahaya, seperti skenario di mana AI superintelligence dapat mengungguli manusia dan mengancam eksistensi kita jika tidak dikendalikan dengan baik. xAI, perusahaan yang didirikan oleh Musk, bertujuan untuk menciptakan AI yang membantu manusia memahami alam semesta. Grok, salah satu produk xAI, adalah AI berbasis bahasa yang dirancang untuk memberikan jawaban yang mendekati pemikiran manusia dengan nada yang kadang-kadang humoris dan perspektif luar terhadap kemanusiaan. Nama Grok sendiri yang diambil dari novel fiksi ilmiah karya Robert A. Heinlein mengacu pada kemampuan untuk memahami sesuatu secara mendalam, sebuah konsep yang sudah mengandung nuansa antropomorfik. Namun, Musk dan tim xAI juga berhati-hati untuk menegaskan bahwa Grok adalah alat, bukan entitas dengan kesadaran. Ini mencerminkan keseimbangan antara memanfaatkan antropomorfisme untuk membuat teknologi lebih mudah diterima oleh pengguna sambil menghindari kesalahpahaman tentang sifat sejati AI. Neuralink, proyek lain Musk, bertujuan untuk menciptakan antarmuka otak komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi langsung dengan AI. Dalam konteks ini, antropomorfisme teknologi muncul dalam cara kita membayangkan hubungan simbiosis antara manusia dan mesin. Misalnya, Musk sering menggambarkan Neuralink sebagai cara untuk meningkatkan manusia agar bisa bersaing dengan AI superinteligensi di masa depan. Antropomorfisme dalam Neuralink juga terlihat dalam diskusi tentang bagaimana AI dapat membaca pikiran atau berkomunikasi dengan otak manusia. Meskipun teknologi ini masih dalam tahap awal, bahasa yang digunakan untuk menjelaskannya seringkali meminjam istilah-istilah manusiawi yang dapat memperkuat persepsi bahwa AI memiliki kesadaran atau intensi. Elon Musk dikenal karena pernyataannya yang kontroversial tentang AI.
Ia menyebut teknologi ini sebagai ancaman eksistensial bagi umat manusia jika tidak diatur dengan baik. Pernyataan seperti ini sering memicu anggapan antropomorfik di masyarakat. Artinya, banyak orang mulai membayangkan AI sebagai makhluk yang punya niat jahat atau kehendak sendiri. Padahal, Musk sebenarnya berbicara dari sisi teknis. Ia memperingatkan tentang risiko sistem AI yang dioptimalkan untuk tujuan tertentu, tapi tanpa kendali yang memadai. Saat Musk berkata bahwa AI bisa menjadi lebih pintar dari manusia atau bisa mengambil alih dunia, publik cenderung membayangkannya seperti robot jahat dalam film fiksi ilmiah, misalnya seperti di film Terminator. Namun, kenyataannya, risiko yang dimaksud lebih kepada kesalahan desain atau kurangnya pengawasan, bukan karena AI punya niat buruk. Antropomorfisme teknologi, terutama dalam konteks AI dan pernyataan Musk, punya dampak yang luas. Ada dampak positif, tapi juga negatif. Dampak positif, pertama, bisa mendorong adopsi teknologi. Kalau AI didesain dengan tampilan dan gaya yang ramah, seperti Grok misalnya, orang-orang akan merasa lebih nyaman menggunakannya. Ini membantu dalam penerapan teknologi, baik di pendidikan, kesehatan, dan banyak bidang lainnya. Kedua, bisa mempermudah komunikasi. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi, AI bisa berbicara dan menjelaskan informasi dengan cara yang mudah dipahami, bahkan oleh orang awam. Ketiga, bisa jadi sumber inspirasi inovasi. Musk punya visi tentang AI yang menyatu dengan manusia melalui teknologi seperti Neuralink. Ini bisa membuka jalan bagi kemajuan besar, seperti menyembuhkan penyakit saraf atau membantu orang dengan gangguan motorik. Namun, ada juga sisi negatifnya. Pertama, bisa menimbulkan kesalahpahaman tentang kemampuan AI. Banyak orang menyangka bahwa AI sudah punya kesadaran atau emosi, padahal belum. Ini bisa membuat orang salah paham atau terlalu percaya pada teknologi. Kedua, bisa menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Karena membayangkan AI seperti makhluk hidup, orang bisa merasa takut, bahkan paranoid, meski AI hanya menjalankan perintah dan algoritma. Ketiga, muncul masalah etis. Kalau kita menganggap AI sebagai makhluk hidup, muncul pertanyaan, apakah kita boleh menyiksanya? Apakah kita perlu memberi hak atau perlindungan? Atau sebaliknya, apakah kita bisa mulai memperlakukan manusia seperti mesin? Secara etis, antropomorfisme membuat kita harus berpikir ulang soal desain dan pengaturan teknologi. Musk sendiri telah mendorong pembuatan AI yang aman dan bertanggung jawab. Melalui perusahaan seperti X.AI, ia ingin memastikan AI tetap sejalan dengan nilai-nilai manusia. Tapi di sisi lain, kita juga harus berhati-hati dalam mendesain AI agar tidak menyesatkan pengguna. Kalau terlalu mirip manusia, orang bisa mengira AI punya niat dan kesadaran. Secara sosial, dampaknya juga besar. Kalau AI seperti Grok dianggap sebagai teman atau penasihat, itu bisa mengubah hubungan manusia dengan teknologi. Ini bisa positif, misalnya mengurangi rasa kesepian, tapi juga bisa negatif, seperti membuat orang terlalu bergantung pada mesin. Elon Musk punya pengaruh besar dalam membentuk cara publik memandang AI. Dari satu sisi, ia mendukung teknologi untuk kemajuan manusia. Tapi dari sisi lain, ia juga sering memperingatkan soal risikonya. Melalui inovasinya, seperti Grok dan Neuralink, Musk membuat AI terasa lebih manusiawi. Dan lewat pernyataannya tentang superintelijensi, ia mendorong masyarakat berpikir lebih dalam, meski kadang justru membuat orang takut berlebihan. Namun bisa dibilang, Musk juga punya peran penting dalam menjembatani dunia teknologi dan masyarakat umum. Dengan bahasanya yang dramatis, ia berhasil membuat topik seperti AI jadi lebih mudah dipahami. Tapi di saat yang sama, ini juga berisiko memperkuat kesalahpahaman. Antropomorfisme teknologi terjadi ketika kita memperlakukan AI seolah-olah ia punya niat dan kesadaran, padahal sebenarnya hanya alat canggih. Elon Musk berperan besar dalam membentuk pandangan ini, baik lewat inovasinya seperti Grok dan Neuralink, maupun peringatannya soal risiko AI super pintar. Di satu sisi, pendekatan ini memudahkan adopsi teknologi.
Tapi di sisi lain bisa menyesatkan dan menimbulkan ketakutan berlebihan. Karena itu, penting bagi pengembang dan tokoh publik untuk menjaga keseimbangan, membuat teknologi yang mudah dipahami tanpa mengaburkan batas antara mesin dan manusia. Dengan pendekatan yang bijak, antropomorfisme bisa jadi jembatan untuk memahami AI, bukan jebakan yang membuat kita salah menilai kemampuannya,